Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita malam ini melanjutkan materi tentang umroh sebelum dan pada saat musim haji. Bagaimana hukumnya? Tapi sebelumnya, sebagaimana biasa, kita awali dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang saya ambil tema target kita. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, setiap manusia harus punya target. Mengapa? Karena kalau tidak punya target, manusia tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain atau binatang. Binatang itu hanya makan, tidur, kemudian mohon maaf, berhubungan badan, seks, ya. Tapi tidak pernah punya target ya. Kerjanya cuma itu. Maka manusia kalau tidak punya target, berarti dia tidak ada bedanya dengan binatang. Bahkan kata Allah, walhum adol, lebih jelek. Maka dari itu kita harus target pertama di akhirat lebih di akhirat juga akhirat lebih. Allah memberikan tuntunan kepada kita agar kita punya target baik di akhirat dan di dunia. Kenapa di akhirat lebih dahulu? Ya, karena di akhirat itu adalah kehidupan kita yang abadi. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini hanya sementara. Laibun walahun, kata Allah. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat ke-28, Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fima ataqallahu wal akhirah. Pertama ini. Kata Allah, wabtagi dan carilah fima pada apa-apa ataqallahu daral akhirah. Yang telah dianugerahkan oleh Allah, pertama adalah bagaimana kita bahagia di akhirat. Di ini yang pertama. Jadi target kita harus kembali di akhirat. Saya ingatkan sering bahwa KTP kita adalah surga dan kembali ke surga nanti. Walaupun seperti itu, kata Allah, wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi jangan melupakan kebahagiaanmu di akhirat. Maka target kita adalah dunia dan akhirat. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang tidak boleh ditinggalkan setiap kita berdoa. Pasti harus diikuti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para yang dimuliakan oleh Allah, ini bentuk kasih sayang Allah. Allah itu tidak rela kalau kita masuk neraka. Maka Allah sampai mengajak bahasa saya. Cinta Allah yang luar biasa. Yang kadang-kadang bertepuk sebelah tangan. Mengapa? Karena Allah mengajak kepada kita untuk kita kembali masuk surga. Nanti di akhirat target kita.
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Nah, cuman ada embel-embelnya lil muttaqinnya ini. Ya. Wasari'u kata Allah, maka kamu bersegeralah ila maghfiratin kepada maghfirah Allah min rabbikum dari Tuhanmu. Wa jannatin dan kepada surga arduhas samawatu yang seluas langit wal ardi dan bumi uiddat lil muttaqin disediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin kita itu masuk surga. Banyak orang gak ingin masuk surga. Makanya Rasulullah dalam suatu hadis bersabda, ya, kullu ummatin tudkhulul jannah. Seluruh umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Sahabat heran, ya Rasulullah kok ada orang yang nggak masuk surga? Iya. Siapa? Yang tidak mau taat kepada Allah, yang mengikuti sunnahku. Kata Rasulullah, yang tidak mau beribadah kepada Allah berarti tidak mau masuk surga. Berarti masuk neraka. Nah, supaya kita lebih mantap di akhir masuk surga, nah, kita ingin tahu dulu apa dan bagaimana surga itu. Digambarkan surga menurut agama Islam, surga adalah merupakan tempat yang diidam-idamkan oleh setiap muslim. Semua saya yakin kalau ditanya, kamu nanti ingin masuk surga atau neraka? Pasti kepingin masuk surga. Walaupun bukan beragama Islam. Hatta orang yang tidak beragama, ditanya nanti, kalau sudah mati, mau masuk surga, mau masuk neraka? Pasti ngomong, ingin masuk surga. Apalagi setiap orang muslim. Kenapa? Karena surga itu adalah tempat yang sangat indah dan penuh dengan kenikmatan yang tidak terbayangkan oleh manusia. Di surga itu adalah sangat indah, tidak bisa dibayangkan. Walaupun di Al-Quran dijelaskan ya, bahwa surga itu nanti ada sungai di bawahnya. Bagaimana mengalir sungai-sungai di bawahnya? Ya, pohonnya tinggal kita cuman nggak usah ngomong aja bisa dalam hati. Oh ingin ini langsung nanti tinggal metik. Ada gambarannya, ada delima, ya, ada pisang bersusun-susun dan ditemani oleh bidadari yang masih kres seperti emas di dalam katanya dalam Al-Quran itu kris betul. Oh luar biasa sehingga apa bukan hanya yang kelihatan nanti kalau kenikmatan namanya di surga itu kalau dapat bidadari itu tulangnya sampai kelihatan saking mulusnya di kaca mulu. Jadi kalau putih sekarang orang kan cuma kulitnya itu sampai kelihatan ya itu. Dan di sana tidak ada lagi kesusahan. Makanya tidak bisa dibayangkan. Oh, pos surga itu tidak bisa dibayangkan. Pokoknya sudahlah, nikmatnya luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Nikmatnya di dunia, apa yang paling nikmat, itu hanya sebagian kecil saja. Di akhirat hanya gambaran. Untuk siapa surga itu? Surga merupakan suatu hadiah atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman dan beramal soleh atau bertakwa tadi. Ya. Dalam ayat Qasas tadi, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka dari itu siapa sih yang tidak merindukan surga? Siapapun orangnya, apalagi kita. Uh, masuk surga. Cuman pantas atau enggak? Mari kita lihat. Ngukur diri kita masing-masing. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, menjelaskan. Jadi jangan mengidam-idamkan masuk surga. Kenapa? Karena surga itu jalannya
terjal, sulit. Bukan jalan yang mudah. Maka Rasulullah dalam suatu hadis bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, surga itu kata Rasulullah dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai atau berat bagi jiwa. Berat Pak, sholat berat itu, zikir berat bagi jiwa itu, ngaji berat, ya, semuanya berat. Sedangkan neraka kata Rasulullah dikelilingi oleh syahwat. Nah, kalau neraka mudah, makanya kalau kita bandingkan balik lagi, kalau kita ngaji ini baru setengah jam nanti biasanya kan ya sampai jam setengah jam. Itu kan kadang-kadang berat tuh, suwe banget tuh, gak mari-mari. Sholat juga begitu. Kalau imamnya agak panjang, dirasani lagi. Wah, ini imamnya. Makanya Pak Suhadi kalau Jumat itu nanti sujud tilawah kan agak lama. Kenapa? Karena nggak disenangi memang oleh jiwa, berat, surga. Tapi kalau syahwat, nah, kalau ngaji kita punya HP semua, jujur saja Pak, laptop juga punya. Buka HP-nya, ketika baca Al-Quran itu kuat berapa jam? Kalau kuat 1 jam di HP ngaji, luar biasa itu. Saya coba nggak kuat Pak. Ini, merem terus ya. Aduh. Tapi kan buka yang lain, kirimannya Pak Nanang, mamanya. Buka 2 jam Pak, kuat Pak. YouTube. Ya kalau YouTube-nya ceramahnya Pak Suwadi atau saya nggak apa-apa. Itu YouTube-nya enggak ya? Iya kan? Berat. Kenapa? Karena itu syahwat. Ya. Maka dari itu hadis ini menunjukkan atau mengajarkan kepada kita bahwa untuk meraih surga, seseorang harus melewati berbagai ujian dan kesulitan. Sholat, ujian berat, haji berat, umroh haji berat, uangnya banyak, tapi nggak mau umroh, berat. Berapa umroh itu? Mana? 50.000, 50 juta ya. Mana? Pikir-pikir, tidur, haji, gitu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan makari atau hal yang tidak disukai tadi adalah amal-amal yang berat bagi jiwa. Apa saja kata Ibnu Katsir? Ini menunaikan kewajiban rukun Islam tadi. Ya, yang 5, sholat, berat kan? Zakat, berat. Haji, berat. Ini kenapa? Karena ini adalah tidak disukai oleh jiwa atau tidak disenangi oleh syahwat. Nah, yang kedua melaksanakan amalan sunnah. Banyak orang meremeh-remeh. Tapi Muhammadiyah itu, makanya Muhammadiyah itu kadang-kadang itu tidak membedakan ini sunnah atau wajib. Kalau sudah contohnya Rasulullah dikerjakan. Misalnya sholat, iftitah, kan itu sunnah. Baca doa ruku, sunnah. Tapi kalau Muhammadiyah, kalau bisa dikerjakan, kecuali terpaksa. Termasuk sunnah-sunnah setelah sholat. Ya. Kata Ustadz Hadi Hidayat, kalau kita konsisten dengan 12 rakaat setelah dan sebelum sholat, subuh sebelumnya, zuhur 2 sebelumnya, setelahnya 2, berarti 6. Kemudian maghrib setelahnya 2, isya setelahnya 2. 12, itu insya Allah masuk surga. Tapi nggak mudah Pak, berat. Iya kan? Jiwa nggak senang itu. Jangankan sholat sunnah, berzikir saja kadang banyak orang mari sholat langsung minggat. Padahal itu berhentilah sebentar. Apa sih? Ya kalau suatu saat boleh terpaksa. Tapi seterpaksa pun usahakan minimal zikir walaupun hanya 3 kali astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah, subhanallah.
Berat itu. Kenapa? Karena nggak senang jiwa. Dan itu memang jalannya masuk surga. Tiga, meninggalkan perbuatan haram. Ya, ini juga banyak orang. Tidak sedikit kan bergelar haji, umroh, tapi masih korupsi. Ya, pejabat itu kaya-kaya semua, Pak. Haram. Kenapa? Ya, karena senang jiwa itu barang yang haram, numpuk-numpuk. Yang keempat, kata tafsir, bersabar atas berbagai hal yang tidak menyenangkan. Cobaan atau ujian. Nah ini sabar juga berat. Ya, termasuk sabar itu adalah melaksanakan tadi sholat berjamaah, ya, sholat sunnah, ngaji, itu kan berat itu harus sabar. Kan namanya Pak Sabar, tapi nggak pernah sabar. Namanya tuh. Maka dari itu, dengan demikian surga memang tidak bisa diraih dengan kemudahan dan kesenangan semata. Eh, tapi Pak, kalau sudah terbiasa, ya ini penting juga. Makanya ada peribahasa mengatakan, latih dulu kebiasaan itu. Supaya apa? Supaya kalau sudah biasa, itu nanti kebiasaan itu membentuk kita. Baca Al-Quran pertama, sedikit-sedikit dulu. Berapa ayat. Nanti kalau sudah biasa, nggak baca Al-Quran satu hari, nggak enak rasanya. Maka dari itu, ibadah itu membutuhkan kesungguhan, kesadaran, dan perjuangan yang terus-menerus. Perjuangan terus-menerus. Memang sebagai manusia kita kerap lalai dan tergoda oleh hawa nafsu yang mendorong kepada hal yang sia-sia, bahkan kepada maksiat, dosa. Maka dari itu Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam suatu hadis. Maka kata Rasulullah bahwa musuh terbesar manusia adalah nafsunya sendiri. Nafsunya sendiri. Beliau bersabda, musuh terbesarmu adalah nafsumu yang berada pada dirimu. Mengapa? Karena melawan musuh yang tampak mungkin lebih mudah. Makanya kenapa setan itu sulitnya? Karena nggak tampak, Pak. Oh, seandainya setan itu tampak, Pak. Iya kan? Mau sholat saya diganggu kan tinggal ditunjuk. Karena nggak tampak, berat. Balik lagi, setannya ada dua. Bisa fisik, bentuknya jin, dan kita sendiri. Kalau kita itu udah beribadah kepada Allah, bermaksiat, berarti kita setan. Sudah setan. Berat, karena Rasulullah mengatakan. Ya. Dibandingkan dengan menghadapi hawa nafsu yang bersemayam di dalam diri kita. Artinya setan yang ada pada diri kita itu lebih berat daripada setan yang bentuknya jin tadi. Karena setan kan ada dua. Setan dari bentuk jin dan manusia. Minal jinnati wanas kata Allah kan. Dari makhluk jin dan manusia. Nah, yang berat itu dari nafsu kita sendiri. Yang paling berat. Kenapa? Karena nafsu sering membuat seseorang lebih peka terhadap kesalahan orang lain. Namun sering lalai terhadap kekurangan diri sendiri. Sering menilai orang nafsu. Misalnya, lisan kita mudah untuk mencela dan menggunjing. Tetapi segera mencari kebenaran ketika diri sendiri yang membuat kesalahan. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, nafsu memiliki kecenderungan menolak kebenaran. Jadi kalau ada kebenaran ditolak, itu nafsu. Tidak konsisten nafsu itu. Kenapa? Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Tapi berarti kan karena nafsu itu ada dua nanti. Bahkan menurut ulama ada empat. Ada nafsu lawamah, ada amarah,
ada nafsu mutmainnah, ada satunya apa lagi? Nafsu makan, nafsu seks, nafsu butuh juga kan? Itu tetap. Tapi biasanya nafsu seperti itu. Dan gemar mencari pujian. Kayaknya kalau orang dipuji senang, Pak. Nggak ada orang nggak dipuji senang. Tapi jangan coba-coba. Ada seorang, lupa saya siapa ya. Itu kalau mau uji di depannya langsung dipukul, Pak. Kamu itu mencelakakan saya. Kenapa? Takut nanti kena nafsu tadi. Karena kalau dipuji seperti itu. Ya. Maka kalau dipuji itu berbahaya. Kayak baik itu dipuji tidak ada orangnya. Kalau dipuji depan orangnya, itu garai, Pak. Orang kan senang itu kalau dipuji. Hidup Jokowi, senang itu. Iya kan? Oh, langsung berdiri kan. Maka dari itu nafsu itu perlu dikendalikan dan dikoreksi. Allah mengingatkan dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu, kata Allah, la'amaratun bisu, selalu menyuruh kejahatan. Pasti nafsu. Lalu cenderungnya bermaksiat, gak mau beribadah diajak, sudah. Ada kecualinya, illa marrahimah rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita bersyukur, Pak. Kita bisa sholat berjamaah, kita bisa ngaji, kita bisa beribadah, bisa berinfak, bisa berkorban. Oh, itu rahmat Allah yang terbesar. Kenapa? Karena ini berarti rahmat nafsu kita dirahmati oleh Allah. Dan kalau sudah dirahmati oleh Allah, yang sering dibaca Pak Mariati dalam sholatnya, dalam surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat 27 sampai 30. Oh, ini kalau sudah dirahmati oleh Allah jiwa kita. Ya ayuhan nafsu mutmainnah. Mutmainnah, Pak. Terbaik. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah kamu ila rabbika, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan hati yang puas dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Yang mana? Nanti yang kumpulnya. Ini yang paling penting. Wadkhuli jannati, target kita kan? Dan masuklah kamu ke surgaku. Asalkan kita nafsunya nafsu mutmainnah. Ya. Nafsu yang baik. Ada lawamah, nafsu yang jelek. Itu nafsu yang jelek. Meskipun demikian, nafsu bukan dihilangkan sepenuhnya. Mengapa? Karena nafsu itu ibarat kendaraan yang jika diarahkan dengan benar dapat mengantarkan seorang kepada kebaikan. Kendaraan kita, nafsu kan ya. Kendalikan, jangan dibiarkan. Oh, dibiarkan nubruk-nubruk itu. Nah, dikendalikan kan, kendaraan supaya bisa mengantar. Kalau dibiarkan, nyetir dibiarkan nubruk-nubruk. Makanya yang paling penting adalah kemampuan untuk menundukkan hawa nafsu kita dan mengendalikan. Bukan tidak boleh tidak punya nafsu. Sebab kalau orang tidak punya nafsu juga tidak bisa apa-apa. Kita beribadah juga punya nafsu itu. Maka nafsu makan, kan? Nafsu tidur, nafsu bekerja, dan lain-lain. Bukan membiarkannya menguasai diri dan liar. Karena nafsu itu kalau dibiarkan nanti bisa liar. Makanya Imam Al-Bushiri mengibaratkan nafsu seperti anak kecil. Ini Pak, menarik itu. Jika dibiarkan, dia akan terus mengikuti keinginannya. Ya, kita punya cucu, coba. Biarkan, Pak. Iya kan? Kalau dibiarkan, ingin terus keinginannya apa? Mau ini, mau ini.
Namun, jika dididik dan disamping, ia akan belajar untuk berhenti. Jadi kalau anak-anak dididik kan, dia akan baik. Artinya pengendalian hawa nafsu hanya dapat dilakukan dengan satu, melatihnya. Dilatih nafsu, dilatih sholat sunnah, dilatih zikir, dilatih ngaji, dilatih sholat malam, pokoknya dilatih taat. Dan dipaksa untuk taat. Memang dipaksa. Islam maksa ini. Kalau sudah Islam, kalau sudah kita bersyahadat, dipaksa untuk sholat. Kalau belum, nggak apa-apa nggak sholat. Walaupun, makanya ayatnya kan, bukan ibadahnya yang tidak boleh dipaksa, tapi masuk Islamnya. Tidak dipaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi kalau sudah masuk Islam, agama Islam, dipaksa kita untuk taat kepada Allah. Sama dengan ketika kita ikut arisan. Belum ikut arisan, nggak wajib bayar. Tapi kalau sudah ikut arisan, Pak, jangan coba-coba tidak bayar. Apalagi sudah dapat. Ya, sudah dapat nggak bayar. Oh, di tahun Wongsa jamaah muhajirin. Oh, dapat saja kurban, nggak bayar, Pak. Tapi sama Pak Hendi, Pak Nanang Bendahara ya. Karena Pak Irfan kok nggak bayar, itu dapat kok. Iya kan? Tapi waktu berkorban dipaksa nggak? Hmm, dihimbau saja Pak Hendi. Barang siapa yang ayatnya dikeluarkan oleh Pak Suhadi, korban gini-gini. Iya, mau nggak? Nggak mau nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dia siap ikut korban, wajib. Makanya Islam juga begitu. Kalau sudah masuk Islam, kita dipaksa untuk taat. Kalau ada orang mengatakan, "Lopo, sholat kok dipaksa-paksa?" Ditanya, KTP-nya Islam, Islam wajib. Kecuali KTP-nya dirubah. Kongfucu, apa, nggak sholat. Apalagi KTP-nya dihapus, tidak beragama. Tambah enak itu. Nggak apa-apa bisa. Nanti cuman kumpulnya di neraka. Kumpul sama Fir'aun, Korun, Hamam, dan lain-lain. Dulu. Maka kemudian membiasakan diri bersabar dalam meninggalkan hal yang tidak diinginkan atau dosa. Dan proses yang paling sulit dalam memantaskan diri kita meraih surga adalah mengendalikan hawa nafsu kembali lagi. Agar senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah serta menjauhi larangannya. Karena orang bertakwa itu adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu yang paling gampang secara bahasa. Jadi orang bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sudah, itu surga. Itu toh. Ini Abu Nawas. Abu Nawas itu seorang ulama, Pak. Jangan dikira hanya pelawak. Bukan itu. Dia memang suka melawak. Luar biasa Abu Nawas. Maka Abu Nawas. Pak kita. Abu Nawas ini, apalagi saya. Abu Irfan. Tambah. Abu Janda, apalagi. Oh, ke Abu Jahal itu. Abu Janda, Abu Jahal pun nanti sama Abu-Abu semua. Tapi kecuali Abu Bakar. Apa kata Abu Nawas? Ya Allah, saya tidak pantas itu masuk surga. Padahal ibadahnya luar biasa itu. Tapi pintar, Pak. Dia pakai bahasa apa itu. Tapi juga saya takut ya Allah masuk neraka. Ya. Kita juga berdoa seperti ya Allah nggak pantas. Makanya kata Pak Suhad di dalam ceramahnya kan, masuk surga itu bukan karena amal. Kita kasih sayang Allah. Nggak pantas Pak kita. Oh amal. Makanya dalam satu hadis ada. Ya Allah saya masuk surga. Amal karena amal bukan karena timbang kata Allah. Selai rambut saja. Potong rambutnya Pak. Amalnya. Oh, beratan rambut Pak ternyata. Nikmat Allah. Jadi jangan mengandalkan ibadah kita kepada Allah. Itu kasih sayang. Makanya Abu Nawas seperti itu. Bukan kepada Allah. Ya Allah nggak pantas saya, tapi juga takut masuk neraka. Kaca di dalam sholat, kita setelah tahiyat akhir, doa dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr
qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyhur dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka dan siksa kubur. Supaya kita ya, itu target di akhirat tadi masuk surga. Sekarang di dunia, nah di dunia singkat, waktunya sudah nanti materi utamanya hilang. Pada kaitannya target di dunia, ingin menjadi orang yang bisa beramal soleh. Surat 103 sudah hafal semua. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang pertama. Kedua, memiliki akidah yang lurus dengan bertauhid tidak syirik. Surat keempat An-Nisa ayat 48 dan 119. Allah mengancam orang syirik. Maka jangan coba-coba syirik. Amalnya hapus. Bukan di dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa orang yang syirik itu nanti amalnya langsung hilang. Allah. La yahbatanna amaluka, kata Allah. Maka terputus kalau kita syirik. Kalau mengingatkan, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, ini kan. Sampai wa yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Lu ini sampean. Kata Allah, dosa dan sangat besar. Isman sudah dosa, adiman lagi besar. Yang paling penting, yang paling berat ini. La yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, tapi akan mengampuni wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mengampuni dosa. Ayatnya hampir sama ini 116. Cuman lebih berat lagi. Kenapa? Karena terakhirnya wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idha. Sesat dan sesat-sesatnya. Seperti itu Allah. Kenapa? Karena syirik itu dosa yang paling besar. Tidak dosa yang paling besar kecuali syirik. Paling besar. Makanya sampai Allah tidak akan mengampuni. Besar dari syirik. Berzina itu dosa besar. Tapi kalau bertobat diampuni. Nah ini berat ya. Atau meninggal dunia, syirik itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Tapi kalau ada orang dosa yang selain syirik, itu masih Allah. Kalau Allah mau, ya diampuni. Kemudian yang ketiga, bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Makanya harus ngaji nih, penting. Kenapa? Karena takut kita itu. Jangan-jangan nanti kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, bukan tuntunan kami, maka amal tersebut tertolak. Wahai Muslim. Dalam redaksi lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama yang bukan bagian darinya atau tuntunan agama, maka ya tertolak. Maka kita berusaha untuk belajar sesuai dengan tuntunan. Keempat, memiliki akhlak karimah. Ya. Nah ini juga penting. Walaupun ibadah kita top, tapi akhlak kita jelek, gak bagus itu. Makanya kalau kita sudah sholat rajin, ngaji rajin, kemudian sholat beribadah rajin, akhlak kita harus dijaga. Sebab orang itu kadang-kadang banyak menilai. Ngapain sholat itu loh? Orang sholat tapi sama tetangga kok gak pernah nyopo. Pamannya jahat sama tetangga. Itu masih karuan gak sholat. Tapi kalau tanya ke saya, pernah saya jawab itu. Alhamdulillah, sholat itu. Apalagi gak sholat, tambah lebih jahat itu. Lebih baik mana Pak? Lebih baik yang sholat. Kalau saya katakan, sholat jahat. Kemudian gak sholat gak jahat. Ya, memang yang lebih baik ya sholat gak jahat. Tapi kalau dibandingkan, lebih baik yang sholat jahat. Daripada orang gak sholat tapi gak jahat. Mengapa? Karena ada harapan bisa masuk surga. Siapa tahu kalau sudah orang nggak sholat, ya kan ada harapan masuk surga. Masih ada harapan. Itu gampangannya. Rasulullah bersabda, anaknya kita perbaiki. Inna
khairakum khiyarakum ahsanukum akhlaqan. Sungguhnya sebaik manusia dari kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Kenapa Rasulullah nggak katakan yang paling baik ibadahnya? Penting ini. Saya juga bertanya-tanya. Apa akhlaknya? Bukan ibadah. Artinya apa? Kalau kita beribadah akhlaknya jelek, berarti masih ibadahnya tidak ada pengaruhnya. Jadi bisa dilihat orang itu akhlaknya kalau baik, berarti ibadahnya itu otomatis insya Allah diterima oleh Allah. Ukurannya seperti itu. Gampangannya. Yang kedua, akmalul mu'minina imanan asalukum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling sempurna imannya. Bukan ibadah sekali lagi. Rasulullah mengatakan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah ibadahnya yang tekun. Enggak, sempurna. Kenapa? Sekali lagi, karena ini penting. Ya, menunjukkan. Karena otomatis nanti kalau akhlaknya baik, insya Allah ibadahnya baik. Tapi kalau akhlaknya jelek, nah ibadahnya dipertanyakan. Kenapa? Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran kan. Wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan dirikan sholat. Karena dengan sholat itu kamu tercegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kan akhlaknya nanti seperti itu. Kalau orang yang masih akhlaknya jelek, apalagi suka bermaksiat, tetap sholat. Nah, berarti kan sholatnya nggak berpengaruh. Terakhir, kata Rasulullah, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhiri." Fal yakul khairan au liyashmut. Nah, ini kan juga sama kan? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka berbicaralah yang baik-baik. Kalau nggak bisa, au liyashmut, atau diam saja. Nah, bicara ini penting, Pak, zaman sekarang ini. Penting, Pak. Bicara bukan hanya mulut sekarang. Tangan, Pak, yang paling banyak. Di mana? WA-WA itu. Hati-hati. Bicaranya. Iya kan? Terus itu, Pak. Sering nge-share yang nggak baik. Berarti dia tidak sesuai dengan hadis Rasulullah. Karena berbicara bukan hanya mulut, sekarang tangan. Makanya kan bisa ngirimnya yang baik-baik di grup itu. Yang jelek-jelek apalagi yang maksiat-maksiat. Yuk, kirim. Share-share lagi. Termasuk share-share ya nanti jadi fitnah. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka berkatalah yang baik. Terakhir Pak, pas waktu nanti dilanjutkan yang akan datang saja materi itu. Nah, ini juga penting. Target kita di dunia, iman kita harus benar. Ilmunya benar. Amalannya benar. Target kita itu. Kenapa? Karena Allah menyinggung di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 14 baca. Yang paling penting ini. Kenapa? Karena kata Allah di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin." Ya. Wa minan nasi, dan di antara sebagian manusia may yaqulu, dia hanya ngomong tok. Omon-omon. Amanah billahi, saya beriman kepada Allah. Wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang yang beriman. Selanjutnya nanti buka sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dia itu ingin menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Padahal Allah tidak bisa ditipu. Orang beriman juga ditipu. Tapi dia menipu dirinya sendiri. Cuma tidak sadar, kata Allah. Tidak sadar. Jadi orang yang menipu itu
Penipu-penipu kan nggak sadar itu, Pak. Nipu dirinya sendiri. Misalnya ijazahnya palsu. Itu menipu dirinya sendiri dia. Iya kan? Apa orang ditipu? Sebenarnya dirinya sendiri yang ditipu itu. Makanya bingung. Kalau asli ya, nggak mungkin. Tenang kan hidupnya. Kenapa? Karena palsu, akhirnya seperti itu. Menipu dirinya sendiri. Makanya jangan suka nipu-nipu. Jangan suka omon-omon. Rasulullah bersabda, ya, nah ini supaya amalannya benar. Solu kama ro'aitumuni usolli. Tapi ada guyonan, Pak. Mengapa Muhammadiyah nggak mengucapkan usolli? Padahal hadisnya ini kan. Iya, Pak, usolli. Sholatlah kamu. Di usolli dikatakan usolli foto tufil. Hadisnya katanya, Pak. Guyonan ini. Muhammadiyah kan enggak ya. Langsung Allahu Akbar dalam hati ini. Padahal ini sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat, kata Rasul. Maka orang yang dapat bisa memiliki target 5 tadi, dimulai dari tadi imannya benar sampai kepada berakhlak dan ilmunya benar, amalannya benar, ini kembali lagi adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pasti, jadi kembali lagi. Yaitu orang yang paling tinggi derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah, Allah pasti satu akan mencintai kita. Yang kedua, akan menghapus dosa-dosa mereka. Jadi orang bertakwa bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Selama bernama manusia, maka tidak akan pernah tidak melakukan dosa. Ya. Makanya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Selama manusia. Kalau Rasulullah dosanya sudah diampuni. Kalau kita kan belum tentu. Tapi pasti Allah mengampuni kalau kita takwa. Kemudian Allah akan merahmati kita dan akan menerima amalan kita semuanya. Insya Allah akan menjadi penghuni surga. Terakhir nih Pak. Semoga kita semua mendapatkan predikat takwa. Sehingga nanti di akhirat kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, berarti materinya karena nggak cukup. Insya Allah yang akan datang. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya kepada saya pribadi dan kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah wa atubu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.